Bab 241. Buku kuno Laut Kematian. Kenapa kami tertawa? Ucap Lin Qier yang baru saja mengantar Lin Jiali ke kamar. Oh tidak ada, kamu lihatlah wajah malu anak kita, ucap Lin Hao menunjuk Lin Tian. Mendengar itu Lin Qier juga tersenyum melihat wajah Lin Tian memeras seperti itu, sedangkan Mu Suanyin juga agak tertawa kecil, karena baru pertama kali dia melihat pemuda yang tenang itu malu seperti ini. Oh iya nak, kamu tadi diminta oleh leluhur untuk menemui mereka sebentar, ucap Lin Hao kepada Lin Tian. Sekarangkah ayah? Tanya Lin Tian agak bingung. Iya, jawab Lin Hao serius. Tapi, Lin Tian melihat Mu Suanyin. Pergilah, biarkan dia dengan kami, ayah dan ibu yang akan menjelaskan kepada Mu Suanyin, ucap Lin Qier. Lin Tian hanya diam dan menatap Mu Suanyin dengan lembut, dan terlukis jelas di matanya ada permintaan maaf tulus kepada Mu Suanyin. Tidak masalah, aku akan menunggumu di sini, jawab Mu Suanyin dengan lembut. Baiklah, ucap Lin Tian, dia mengangguk dan langsung menghilang dari sana. Melihat itu Mu Suanyin agak kaget, dia juga berpikir bagaimana Lin Tian melakukan hal itu padahal banyak penghalang di daerah ini. Jangan bingung, anak itu sudah hafal penghalang atau formasi di seluruh sekte, dan juga kamu tahu dia adalah Master Array bukan? Ucap Lin Hao. Aku tahu paman. Balas Mu Suanyin, duduklah nak, kamu ingin tahu kenapa Lin Tian menyamar menjadi An Lin bukan saat bertemu denganmu? Tanya Lin Qier kepada Mu Suanyin sambil memegang tangannya. Aku benar-benar ingin tahu bibi, ucap Mu Suanyin. Mu Suanyin dan Lin Qier akhirnya duduk bersama di ruangan tamu, lalu Lin Hao menjelaskan apa yang Lin Tian lakukan saat menyamar menjadi An Lin di luar sana. Lin Hao tahu Lin Tian memutuskan untuk memberitahu Mu Suanyin tentang dirinya, yang berarti dia sudah menerima Mu Suanyin sebagai wanitanya. Yang sebenarnya Lin Tian ingin memberitahu Mu Suanyin tentang dirinya karena dia tidak yakin kapan dia akan kembali saat dia pergi setelah semua selesai di sektenya. Hanya dia berharap Mu Suanyin mau menunggu dirinya di sekte S untuk menjemput dia dari sana. Mu Suanyin yang mendengar cerita tentang mengapa Lin Tian menyamar akhirnya mengerti, dan sebenarnya dia juga kaget karena dia juga tahu siapa empat pemuda yang menghebohkan seluruh benua. Lin Hao juga mengatakan kalau Lin Tian sebenarnya juga bukan anak mereka berdua, yang membuat Mu Suanyin kaget dan tak percaya dengan apa yang dia dengar. Bibi, lalu siapa Lin Tian sebenarnya? Tanya Mu Suanyin. Aku menemukan dia saat itu di sebuah goa di tengah hutan, di mana tempat para binatang iblis berada, ucap Lin Qier mengingat tentang bagaimana dia menemukan Lin Tian. Setelah mendengar cerita tentang Lin Tian dan juga apa tujuan Lin Tian, dia agak terharu juga sedih. Dia tidak menyangka nasib Lin Tian waktu dia kecil lebih memilukan dari nasib dirinya dan orang lain. Lin Hao juga menasehati Mu Suanyin agar tidak mengatakan apa yang dia dengar ke orang lain karena itu akan membahayakan dia dan juga Lin Tian. Aku mengerti paman, aku berjanji akan merahasiakannya, ucap Mu Suanyin. Baguslah, ucap Lin Hao dengan tersenyum. Nah nak, bagaimana menurutmu tentang Aner? Dan bagaimana kalian bertemu? Tanya Lin Qier. Itu, tidak apa, katakan saja, kita sesama wanita jadi tidak ada masalah saling bercerita, ucap Lin Qier sambil memegang tangan Mu Suanyin. Mu Suanyin menceritakan awal dia bertemu dengan Lin Tian, dan saat dia pernah meragukan Lin Tian. Dia menceritakan semua hal itu kepada Lin Qier dan Lin Hao, mendengar kejujuran Mu Suanyin Lin Qier semakin menyukai menantu dia ini. Akhirnya Lin Qier mengajak dia pergi ke halaman belakang sambil meminum dan menanyakan tentang kehidupan Mu Suanyin di Sekte S. Lin Hao yang melihat itu tak berdaya dan dia hanya menghela nafas, wanita jika berkumpul tidak akan pernah bisa selesai dengan beberapa cerita saja jika sudah berkumpul, pikir Lin Hao menghela nafas. Sepertinya aku harus meminta seseorang untuk berbicara kepada kedua tetua Sekte S agar tidak mengkhawatirkan Mu Suanyin, ucap Lin Hao. Lalu dia mengeluarkan alat komunikasi dan meminta salah satu tetua sekte untuk mengatakan pesannya kepada kedua tetua sekte S. Setelah salah satu tetua mendapatkan pesan, dia langsung menuju ke tempat sekte S dan menyampaikan pesan dari Lin Hao. Baiklah, terima kasih atas informasinya, ucap Mu Zixi. Iya saya pamit, ucap tetua itu lalu dia pergi meninggalkan kedua tetua sekte S dengan pikiran mereka masih melayang. Kakak Zixi, apakah menurutmu Mu Suanyin baik-baik saja di sana? Tanya Muni. Aku yakin dia baik-baik saja di sana, jangan terlalu khawatir, balas Mu Zixi. Tapi, aku tahu yang kamu takutkan,
yakinlah Mu Xuanyin pasti baik-baik saja, ucap Mu Zixi lagi. Baiklah, ucap Muni menghela nafas. Lalu Mu Zixi pergi dari sana untuk kembali ke kamarnya. Muni juga kembali ke kamarnya walaupun masih mengkhawatirkan keadaan Mu Xuanyin. Leluhur, ada apa kalian mencariku? Tanya Lin Tian. Nak, coba lihatlah ini. Ucap Bingjin melemparkan sebuah buku kuno kepada Lin Tian. Lin Tian menangkap buku itu dan melihat isi di dalamnya. Dia membaca dengan cepat buku kuno yang berjudul Laut Kematian. Saat Lin Tian membaca isinya, dia mengerti bahwa buku ini berisi tentang beberapa bahaya di Laut Kematian. Lin Tian terus membaca sampai habis lalu menatap leluhur Bingjin. Terima kasih leluhur, ucap Lin Tian. Buku ini juga berisi tentang beberapa orang yang pernah selamat dari Laut Kematian dan juga beberapa bahaya yang ada di sana. Lin Tian sangat senang mendapatkan informasi ini, walaupun itu tidak banyak. Tidak masalah. Aku dan yang lain tahu kamu tidak akan mengubah niatmu, jadi kami membantumu mencari beberapa informasi tentang Laut Kematian, ucap Bingjin. Iya, dan juga tunggu saudara pertama kembali. Dia pergi ke rumah keluarga naga untuk menemui leluhur naga. Mungkin ada beberapa informasi lagi di sana, ucap Bing Xiaosu dengan tersenyum ke Lin Tian. Baik leluhur, aku mengerti, ucap Lin Tian dengan lembut. Hahaha, sudah sini duduk, aku melihatmu membawa wanita itu ke rumahmu, ada apa? Apa kamu serius dengan dia? Ucap Bingjin. Iya, aku juga hanya tidak ingin dia merasa sedih karena tidak tahu siapa orang yang dia tunggu, ucap Lin Tian agak merasa bersalah terhadap Mu Xuanyin. Bab 242. Tetap dengan pilihan sendiri. Huf, kami akan selalu mendukungmu nak, ucap Bingjin. Terima kasih leluhur, balas Lin Tian dengan senyum. Di halaman mereka berbicara bebas dan minum teh seperti biasa mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Lin Tian menikmati waktu dia di sana bersama leluhur tua. Dalam waktu dekat mungkin dia akan pergi cukup lama dan pasti tidak akan bertemu dengan mereka. Nak, kembalilah, bukankah dia masih di rumahmu, ucap Bingjin. Baiklah, aku kembali dulu, ucap Lin Tian pamit lalu dia pergi meninggalkan leluhur di sana. Aku berharap apa yang dia inginkan bisa dia capai, ucap Bing Xiaosu menghela nafas. Iya, anak itu benar-benar merindukan orang tua kandungnya, tapi kenapa mereka membuang Lin Tian, pikir Bingjin. Kita tidak tahu, mungkin ada beberapa hal yang terjadi dengan mereka, ucap Bing Lao. Keduanya mengangguk, mungkin bukan niat orang tua kandung Lin Tian membuang dia, tapi hal itu tetap membuat Lin Tian sangat terpukul, dan karena merekalah alasan Lin Tian ingin pergi ke dunia dewa secepatnya. Sedangkan Lin Tian kembali ke rumahnya, saat dia masuk ke rumah dia melihat Lin Hao sedang duduk sendirian di kursinya. Lin Tian mendekat ke arah Lin Hao, dia lalu bertanya ke ayahnya, "Ayah, kenapa kamu sendirian?" Tanya Lin Tian. "Ibumu sedang bersama Mu Xuanyin di halaman," ucap Lin Hao. Lin Tian kaget, dia tidak menyangka kalau ibunya bisa secepat itu dekat dengan Mu Xuanyin. "Jangan kaget begitu, wanita memang seperti itu," ucap Lin Hao dengan tersenyum tak berdaya. Lin Tian hanya mengangguk kepada Lin Hao, dia memutuskan duduk bersama Lin Hao di sana sambil menunggu Lin Qier dan Mu Xuanyin kembali. Lin Tian juga menceritakan kenapa leluhur memanggil dia tadi, dan itu karena leluhur ingin memberikan buku kuno tentang Laut Kematian kepada dirinya. Hal itu membuat Lin Hao agak kaget, tapi lalu dia mengangguk sedikit sambil menghela nafas tenang. "Nak, apa kamu yakin ingin ke sana?" ucap Lin Hao. "Iya, itu satu-satunya tempat yang mungkin benda tersebut berada," ucap Lin Tian dengan serius. Melihat sikap serius Lin Tian, Lin Hao hanya bisa menghela nafas, dia juga mengerti sifat keras kepala Lin Tian, sekali dia telah memutuskan dia tidak akan mundur apapun yang terjadi nanti. Dia pernah mendengar betapa mengerikannya Laut Kematian, tidak ada yang bisa selamat keluar dari sana. Dan bahkan ada yang mengatakan apabila kita mati di sana maka mayat kita akan dibuang keluar dari Laut Kematian tersebut. Hal itu seperti Laut Kematian tidak menerima mayat atau orang lain untuk menjelajahi tempat tersebut. Maka dari itu tidak ada yang pernah masuk bahkan berani mendekat ke Laut Kematian. "Nak, aku tahu kamu pasti tidak akan mengubah pendirianmu, aku hanya berharap kamu berhati-hati," ucap Lin Hao serius. "Ayah, yakinlah, aku akan sangat berhati-hati. Lagian siapa yang bisa membahayakan anakmu ini sekarang?" ucap Lin Tian dengan tersenyum. "Kamu benar, bahkan aku bukan lawanmu sekarang," balas Lin Hao tersenyum tapi dia sangat bangga dengan anaknya ini. Lin Tian juga tersenyum melihat Lin Hao,
bagaimanapun Lin Hao akan selalu tetap menjadi ayahnya, dimanapun dia berada, walaupun nanti dia bertemu dengan orang tua kandungnya sekalipun. Tapi dia tidak akan pernah melupakan kedua orang tua ini yang merawat dia dari kecil, tanpa meminta apapun terhadap dirinya. Nak, apa kamu yakin tidak perlu memberitahu ibumu? Ucap Lin Hao. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, jika ibu dia tahu maka mungkin dia tidak akan dapat pergi, dan jika pun pergi mungkin akan jadi kekhawatiran di lubuk hati ibu dia itu. Karena Lin Qier sangat menyayangi Lin Tian, bagi dia Lin Tian adalah anak kesayangan yang dia rawat dari kecil penuh kasih sayang dan cinta, dia juga rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan Lin Tian jika dia dalam bahaya. Ayah pasti lebih tahu sifat ibu daripada aku, ucap Lin Tian kepada ayahnya. Iya, kamu benar juga, ucap Lin Hao agak menghela nafas, tentu dia juga tahu bagaimana sifat istrinya itu terhadap Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk lalu dia berdiri dan menyediakan teh untuk ayahnya. Terima kasih nak, ucap Lin Hao sambil mencicipi teh yang dibuat Lin Tian. Tidak masalah ayah, balas Lin Tian. Tidak lama mereka mengobrol, Lin Qier datang dengan membawa seorang wanita cantik yang kecantikannya dapat membuat para laki-laki jatuh hati. Bahkan saat Lin Hao melihat wanita cantik itu jantungnya berdetak lebih kencang dari biasa, dia melihat Lin Tian dengan tersenyum. Nak, kamu luar biasa, ayah bangga padamu. Hahaha, ucap Lin Hao sambil tertawa. Lin Tian hanya menggelengkan kepala melihat kegembiraan ayahnya itu, tentu wanita yang masuk bersama Lin Qier adalah Mu Suanyin. Aner, kamu sudah kembali? Tanya Lin Qier. Baru saja, balas Lin Tian sambil tersenyum kepada ibunya. Oh, apa leluhur membutuhkan sesuatu darimu? Tanya Lin Qier. Mendengar pertanyaan Lin Qier, baik Lin Tian dan Lin Hao terdiam. Mereka saling pandang dan akhirnya Lin Tian tersenyum dan menjawab. Tidak ibu, hanya beberapa masalah kecil tentang ujian yang akan diadakan saja, ucap Lin Tian. Oh, kalau begitu baiklah, temani menantu ibu ini dulu, kamu juga tidak usah khawatir ibu dan ayahmu sudah ceritakan semua kepada Suanyin, ucap Lin Qier dengan bangga. Lin Tian mengangguk, lalu melihat Mu Suanyin yang di belakang Lin Qier dengan senyum lembut. Apa kita masih punya waktu? Tanya Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, Mu Suanyin hanya mengangguk sebagai tanda masih ada kepada Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berdiri dari kursinya, dia berjalan ke arah Mu Suanyin, lalu memegang tangan wanita cantik itu. Ibu, ayah aku pergi sebentar, ucap Lin Tian ke Lin Qier dan Lin Hao. Iya, hati-hatilah, balas Lin Qier. Lin Tian mengangguk dan lalu menghilang di depan mata Lin Qier dan Lin Hao. Tentu Lin Tian menggunakan teknik teleport untuk berpindah tempat ke suatu tempat lain. Jadi bagaimana menurutmu tentang gadis itu? Tanya Lin Hao. Sangat sempurna, dia cocok menjadi menantu keluarga kita, ucap Lin Qier dengan mata berkilau jelas di wajahnya. Lin Hao juga mengangguk setuju dengan perkataan Lin Qier, karena dia bisa tahu dari sifat dan juga tingkah Mu Suanyin selama di sini, dan juga sekte sudah mencari informasi tentang Mu Suanyin jadi dia lebih tahu daripada Lin Qier. Swiss, Lin Tian dan Mu Suanyin muncul di sebuah puncak yang sangat indah di Sekte Langit. Di sana walaupun hari sudah malam, mereka bisa melihat bintang-bintang di langit yang bersinar terang di tempat itu. Bab 243. Kecemasan Bing Yang. Di mana ini? Tanya Mu Suanyin agak bingung, tapi dia mengagumi keindahan malam di sana. Lin Tian hanya tersenyum, dia masih memegang tangan Mu Suanyin. Sekarang dia merasa, jika bisa hidup bersama dengan tidak ada permasalahan dan juga hanya hidup bahagia seperti sebuah keluarga biasa betapa indahnya itu. Tapi dia sendiri tahu, kalau dia masih memiliki banyak hal yang harus dia lakukan, dan juga dunia tempat dia dilahirkan ini hanya akan memandang kekuatan, jika ada kekuatan maka hanya dengan itu kami bisa hidup bahagia. Walaupun dia selalu berpikir bahwa pendirian seperti itu salah, karena dia hidup di Sekte Langit yang cukup tertib dan juga keluarga yang cukup baik. Tapi itu tidak dengan dunia luar, dan bahkan di dunia dewa lebih mengerikan daripada di dunia tempat dia berada sekarang. Ada apa denganmu? Tanya Mu Suanyin yang melihat Lin Tian hanya diam saja sambil tersenyum ke arahnya. Tidak, aku hanya berpikir betapa indahnya jika bisa hidup bersama sambil melihat cahaya malam seperti sekarang, ucap Lin Tian sambil menghalus wajah Mu Suanyin dengan lembut. Hal itu membuat Mu Suanyin kaget, tapi tiba-tiba hatinya melembut dan dia tersenyum kepada Lin Tian. Mungkin jika ada orang lain yang melihat Mu Suanyin tersenyum sekarang,
jika dia laki-laki pasti akan tidak dapat menahan godaan kecantikan wajahnya itu. Mari duduk dulu, ucap Lin Tian menenangkan dirinya, dia pun hampir tergoda akibat senyum Mu Suanyin tadi. Mu Suanyin mengangguk. Lalu mereka duduk bersama di puncak itu sambil melihat malam di sana. Untuk sementara mereka hanya diam dan tidak ada yang berbicara, hanya memandang langit malam di sana. Apa kamu tidak ingin menanyakan sesuatu padaku? Tanya Lin Tian ke arah Mu Suanyin. Mu Suanyin agak ragu berbicara, memang banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Lin Tian, walaupun Lin Qier sudah memberitahu dia tapi ada beberapa hal yang ingin Lin Tian memberitahukan sendiri. Apa kamu tahu? Sebelumnya aku tidak berniat memberitahumu tentang diriu sebelumnya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu kenapa? Tanya Mu Suanyin bingung. Karena aku tidak ingin kamu masih memikirkan Anlin bukan Lin Tian, ucap Lin Tian menggoda Mu Suanyin. Mendengar jawaban Lin Tian, Mu Suanyin agak malu, memang benar sebelumnya dia masih memikirkan nama samaran Lin Tian sebelumnya. Dan juga, mungkin aku akan pergi agak lama setelah ini, ucap Lin Tian agak mendesah. Aku mengerti, aku akan menunggumu kembali, ucap Mu Suanyin dengan lembut. Terima kasih, alasan aku memberitahumu sekarang juga karena hal itu, aku ingin kamu mencintai diriku yang asli bukan yang palsu, ucap Lin Tian dengan membelai rambut Mu Suanyin. Itu bukannya kamu yang merahasiakan hal itu, jadi bukan salahku mencintai dirimu yang lain, ucap Mu Suanyin tersenyum sambil bercanda. Lin Tian bahagia melihat senyum Mu Suanyin. Dia merasa hidupnya sempurna dengan gadis di sampingnya ini. Tanpa sadar Lin Tian memeluk Mu Suanyin ke pelukannya, Mu Suanyin agak terkejut tapi akhirnya dia bersandar di bahu Lin Tian dengan tenang. Apa kamu akan pergi setelah pertandingan antar benua? Tanya Mu Suanyin yang masih bersandar di bahu Lin Tian. Tapi setelah aku kembali, aku akan pergi menjemputmu, ucap Lin Tian memeluk bahu wanita di sampingnya. Iya, aku akan menunggumu, balas Mu Suanyin. Lin Tian tersenyum, lalu dia memandang bintang di langit malam dengan penuh senyum kebahagiaan di wajahnya. Biarkan aku menikmati pemandangan malam ini bersamamu, ucap Lin Tian. Mu Suanyin mengangguk dan juga semakin bersandar di bahu Lin Tian. Sebenarnya Lin Tian tidak ingin mengatakan siapa dia kepada Mu Suanyin sebelumnya, tapi saat dia memikirkan wanita yang dia cintai tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, membuat dia merasa bersalah, dan juga dia akan pergi cukup lama setelah ini. Jika dia benar kembali dalam beberapa tahun, tapi jika lebih lama dari itu maka Mu Suanyin hanya akan menunggu pria yang tidak ada selama ini. Dan mungkin saat Lin Tian muncul maka wanita di pelukan dia ini tidak akan percaya pada dirinya, karena itu dia juga memutuskan mengatakan yang sebenarnya pada Mu Suanyin. Di malam itu Lin Tian dan Mu Suanyin hanya saling berpelukan, mereka memandang bintang di langit dengan tenang. Menikmati waktu tenang dan bahagia bagi diri mereka, entah berapa lama waktu berlalu, saat Lin Tian melihat ke bahunya, Mu Suanyin sudah tertidur di pelukan dia. Lin Tian tersenyum sambil menyentuh wajah cantik Mu Suanyin, dia perlahan berbaring di rerumputan puncak tersebut sambil meletakkan Mu Suanyin di dadanya agar kepala Mu Suanyin merasa nyaman. Lin Tian masih terus membelai rambut Mu Suanyin, sebelum akhirnya dia juga tertidur di sana. Di puncak gunung yang tinggi di sekte langit terdapat pria dan wanita yang tidur sambil menikmati waktu kebersamaan mereka di sana. Katakan pada para murid dan tetua lainnya, agar merahasiakan tentang hubungan Lin Tian dan Mu Suanyin, siapapun yang berbicara akan dihukum, serta yang berani membocorkannya juga akan mengalami hukuman, ucap Bing yang tegas ke arah para tetua malam itu. Saat dia mendengar kalau Lin Tian membawa Mu Suanyin ke dalam sekte mereka, dia tahu bahwa keponakan dia itu telah memutuskan memberitahu jati dirinya kepada kekasih kecil itu. Tenang saja saudara, tidak Bam Yakutit yang melihat Lin Tian dan Mu Suanyin tadi, kebanyakan hanya murid dalam, karena tadi murid luar sedang dalam pelatihan khusus, ucap Lao Lu. Baguslah, tapi tetap harus mencoba merahasiakannya, ucap Bing yang mengingatkan mereka lagi. Iya, Bing yang tersenyum ke arah mereka, dia juga senang dengan apa yang Lin Tian lakukan. Tapi saat dia mengingat apa yang akan Lin Tian lakukan setelah semua di sekte selesai, hatinya sedikit bercampur aduk, kecemasan jelas muncul di wajahnya, yang membuat semua orang di sana kaget dan tetua pertama akhirnya memberikan diri bertanya. Pemimpin ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sedih begitu? Ucap tetua pertama. Tidak apa-apa, kalian kembalilah ingat pesanku dan juga persiapkan murid kita dengan baik untuk ujian nanti, ucap Bing yang mengusir mereka dari aula itu.
Semua tetua mengangguk dan keluar dari aula di sana, walaupun mereka masih bingung dengan wajah resah Bing yang tadi. Hanya Laolu yang tahu kenapa wajah Bing yang menjadi begitu, karena dia juga merasakan hal yang sama dengan dia. Kakak, apakah kita tidak bisa melarang anak itu? Tanya Laolu. Bing yang menggelengkan kepalanya, dia sangat mengerti dengan sikap keponakan kesayangan dia itu. Sifatnya hampir mirip dengan dirinya sekali membuat keputusan tidak ada yang akan bisa mengubah pikiran dia. Bab 244. Telur akan menetas. Aku tidak bisa, bahkan mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya, ucap Bing Yang. Laolu hanya menghela nafas, di aula itu keduanya hanya diam dan tidak berbicara sedikitpun, karena memikirkan Lin Tian. Besoknya, Mu Xuanyin bangun dan kaget dia tertidur di dada Lin Tian yang sudah bangun duluan dari pagi. Tapi karena dia tidak ingin membangunkan Mu Xuanyin, dia hanya diam di sana sambil menunggu Mu Xuanyin bangun. Sudah bangun? Tanya Lin Tian. Aku tertidur semalam, maaf, ucap Mu Xuanyin malu. Tidak masalah, itu waktu yang indah dan juga tenang bagi kita, ucap Lin Tian sambil memeluk Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tidak melawan dipeluk Lin Tian tapi dia merebahkan kepalanya ke dada Lin Tian dengan senang. Setelah cukup lama mereka berpelukan dalam posisi itu, akhirnya mereka bangun dan duduk di sana. Apa kamu ikut dalam pertandingan itu? Tanya Mu Xuanyin sambil memegang tangan Lin Tian. Aku tidak tahu, kenapa? Apa kamu takut aku mengalahkanmu? Ucap Lin Tian sambil bercanda. Siapa bilang? Aku sudah mencapai alam ilahi tingkat ke-8, walaupun aku tidak sekuatmu yang mungkin di puncak ilahi. Setidaknya aku tidak akan kalah tanpa perlawanan darimu, ucap Mu Xuanyin terlihat marah tapi dia masih tersenyum ke arah Lin Tian. Oh, begitukah? Memang benar sudah maju cukup baik dari tahun lalu, tapi masih jauh dariku, ucap Lin Tian sambil mencubit hidung Mu Xuanyin. Membuat dia agak marah karena hidungnya memerah akibat cubitan Lin Tian yang melihat itu tertawa bahagia ke arah langit. Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Ucap Mu Xuanyin memukul dada Lin Tian. Tidak sayang, aku tidak tertawa, ucap Lin Tian dengan lembut. Balas Mu Xuanyin agak tidak percaya. Lin Tian memandang wajah Mu Xuanyin yang sangat cantik itu, dan akhirnya tanpa sadar kedua bibir mereka mendekat dan menjadi satu. Mu Xuanyin kaget akan Lin Tian yang tiba-tiba mencium dirinya itu. Tapi dia tidak menolak dan akhirnya membalas ciuman Lin Tian. Setelah beberapa detik mereka ciuman akhirnya bibir mereka terpisah. Sepertinya ciuman pagi ini membuatku lebih semangat. Bagaimana jika besok berikan aku lagi, ucap Lin Tian bercanda. Mu Xuanyin agak marah dan mencubit pinggang Lin Tian. Walaupun Lin Tian dicubit oleh Mu Xuanyin dia tidak merasakan sakit tapi dia berpura-pura sakit saat dicubit oleh Mu Xuanyin. Au, kenapa mencibirku? Tanya Lin Tian. Hanya itu yang Mu Xuanyin jawab untuk Lin Tian. Lin Tian tersenyum. Lalu dia menjelaskan beberapa tentang ujian yang akan datang kepada Mu Xuanyin dengan tenang, tapi tentu dia tidak memberitahukan apa ujian yang akan diberikan nanti. Mu Xuanyin yang mendengar itu cukup kaget, karena dari mulut Lin Tian dia tahu mungkin dalam ujian nanti akan banyak korban dari pemuda seluruh benua yang ikut serta dalam acara besar itu. Lalu siapa yang memberikan ujian yang cukup berbahaya itu? Tanya Mu Xuanyin. Kami akan tahu nanti, balas Lin Tian dengan tersenyum dan tidak memberitahu Mu Xuanyin apa-apa tiga ujian itu. Mu Xuanyin tidak memaksa karena dia tahu, Lin Tian tidak bisa mengatakan hal-hal tentang ujian tersebut, karena jika luar tahu Lin Tian mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri maka mungkin Lin Tian dan Sekte Langit mengalami hinaan dari luar. Oh iya, ini yang kamu mau dulu, ucap Lin Tian memberikan kotak kepada Mu Xuanyin. Saat Mu Xuanyin menerima kotak dan melihat isinya sebuah pil, Mu Xuanyin agak terkejut lalu dia ingat apa yang dijanjikan Lin Tian waktu itu kepadanya. Terima kasih, ucap Mu Xuanyin dengan bahagia, tentu dia tahu kalau pil ini adalah pil kecantikan abadi yang dulu pernah dia inginkan juga. Tapi sayangnya pil dulu tidak bertahan selamanya, tapi pil uang sekarang dapat membuat dirinya awet muda selamanya. Mu Xuanyin tetaplah seorang wanita yang juga menginginkan kecantikan jadi wajar dia juga bahagia. Kembalilah dulu dan cobalah menyembunyikan apa yang terjadi antara kita ke dunia luar, ucap Lin Tian dengan lembut. Aku mengerti, Bibi telah membuatkanku alasan untuk hal ini, balas Mu Xuanyin. Lin Tian mengangguk dan agak terkejut dengan ibunya yang cukup cepat dalam memikirkan solusi masalah mereka.
Lalu Lin Tian mengeluarkan angsa kecil dan meminta dia untuk mengantar Mu Xuanyin kembali ke tempat dia. Mu Xuanyin memasang cadarnya kembali, lalu dia menatap Lin Tian dari atas angsa kecil. Sampai jumpa, ucap Mu Xuanyin. Iya, tunggu aku, balas Lin Tian. Mu Xuanyin mengangguk dan lalu pergi dari sana dengan terbang dengan angsa kecil. Sepanjang jalan dia kembali ke tempat murid Sekte Es berada, belum banyak murid yang berkeliaran di luar sana. Jadi tidak banyak yang tahu Mu Xuanyin dari rumah Lin Tian dan juga Bing Yang dan tetua lain sudah menutup rapat tentang hal itu, jadi tidak ada satu murid luar yang tahu tentang Lin Tian dan Mu Xuanyin. Setelah melihat Mu Xuanyin pergi, Lin Tian dikejutkan oleh pesan suara dari dalam kalung bintangnya. Dia langsung kembali ke kamarnya tanpa menemui kedua orang tuanya. Lalu dia duduk di kasur dan menutup matanya di sana. Tak sadar roh Lin Tian masuk menembus kalung binatangnya itu, rohnya terus masuk dan muncul di bawah puncak gunung api yang masih aktif di sana. Lin Tian terbang ke arah puncak, dan saat dia sampai di puncak dia melihat wanita cantik yang tak kalah dengan Mu Xuanyin berdiri di sana seperti sedang menunggu dia. "Fenger, kenapa ku memanggilku?" tanya Lin Tian. "Telur itu akan menetas, Kak," ucap Lin Fenger. "Oh." Lin Tian agak terkejut dan mengerti kenapa dia memanggil dirinya ke sini. "Kak, kenapa kamu masuk menggunakan rohmu saja, bukankah kamu bisa masuk dengan tubuhmu langsung?" tanya Lin Fenger bingung. "Tidak masalah, aku tidak bisa meninggalkan dunia luar untuk waktu lama, karena acara besar akan dimulai, itu juga untuk berjaga-jaga agar ada yang membangunkan aku," jelas Lin Tian. "Aku mengerti," ucap Fenger sambil mengangguk. "Ayo, bawa aku ke sana, setidaknya dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk menetas, bukan?" ucap Lin Tian. Fenger mengangguk tanda apa yang Lin Tian katakan benar, sebelumnya karena darah Lin Tian dan perawatan yang diberikan mereka, telur itu bisa memiliki vitalis atau kehidupan kembali. Dan juga telur itu bukan telur monster biasa, setidaknya dia setara dengan 4 binatang suci seperti Lin Fenger. Bab 245. Berita Jenderal Yimo. Fenger membawa Lin Tian berjalan menuju sebuah goa di gunung api. Di saat makin dekat, Lin Tian melihat telur yang mengeluarkan aura yang cukup kuat. Telur itu bergerak seperti akan ada sesuatu yang keluar dari dalam. Melihat telur itu, Lin Tian tahu bahwa akan menetas. Tapi mungkin karena kurangnya energi maka sangat sulit bagi telur itu menetas. Lin Tian mendekat ke telur dan mencoba merasakannya. "Sepertinya aku harus membantu si kecil ini," ucap Lin Tian dengan senyum. "Kak, kamu akan menyalurkan energimu kepada dia?" tanya Fenger. Mungkin aku akan sedikit kelelahan setelah melakukannya," ucap Lin Tian. "Aku mengerti, tenang saja Kak, nanti aku akan menjaga tubuhmu," ucap Fenger. Lin Tian hanya mengangguk dan mulai menyalurkan energinya ke dalam telur tersebut. Dia menutup matanya dan duduk di dekat telur. Fenger yang melihat Lin Tian mengangguk dan keluar dari kalung binatang, dia duduk di kursi dekat Lin Tian sambil menjaga tubuh Lin Tian. "Setidaknya akan membutuhkan waktu lama untuk kakak bangun," ucap Fenger. "Kakak." Pintu kamar terbuka dan seorang gadis kecil terlihat di pintu itu. Fenger yang melihat gadis kecil itu tersenyum, dia berdiri dan mendekat ke Lin Jiali. "Kakak sedang berlatih, apa Lier ingin bermain?" tanya Fenger. Dia tahu kalau gadis kecil ini adalah adik Lin Tian, Lin Jiali. Saat melihat gadis kecil itu, Fenger juga sangat senang. Lier ingin bermain," ucap Lin Jiali pelan. Fenger tersenyum dan mengajak Lin Jiali keluar dari kamar untuk bermain. Dia takut nanti jika Lin Jiali mengganggu konsentrasi Lin Tian, maka Lin Tian akan terluka. 1 minggu berlalu semenjak Lin Tian masuk ke kalung binatang. Di dalam kalung binatang, Lin Tian masih menyalurkan energinya kepada telur tersebut, tapi belum ada tanda-tanda telur akan menetas. Lin Tian menghela nafas dan membuka matanya, lalu dia menatap ke arah telur itu dengan pahit. "Aku harus istirahat beberapa hari baru bisa melanjutkan lagi. Nafsu makanmu terlalu besar," ucap Lin Tian menggelengkan kepala. Tak lama Lin Tian menutup mata lagi dan mencoba untuk pulih dalam beberapa hari itu. Sedangkan di luar, semakin banyak para pemuda luar biasa dari seluruh benua yang datang ke Kota Langit. Ada juga berbagai sekte telah datang ke Kota Langit juga untuk menemani para pemuda mereka dalam pertandingan 2 minggu lagi. Sedangkan di Kota Langit semakin banyak orang di sana, jadi petinggi sekte memerintahkan memperbanyak penjaga dan juga menertibkan orang-orang gang datang. Sebelumnya karena banyak pemuda yang berdarah panas mudah tersinggung satu sama lain, hal itu mengakibatkan terjadi perkelahian di sana. Tapi berkat beberapa murid dalam yang bergabung dalam mengamankan kota,
sudah mulai tertib dan keributan juga sudah mulai berkurang, walaupun masih ada yang masih tak mematuhi peraturan di sana. Kamu tahu ujian kali ini tidak seperti sebelumnya, bahkan sekarang apa ujian nanti masih menjadi rahasia Sekte Langit, ucap seorang pemuda. Iya, setauku Sekte Langit memang merahasiakan hal itu, ucap pemuda lain. Kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk acara sebesar itu nanti. Oh iya, kabarnya juga di hari itu juga akan diadakan acara kebesaran bagi anak tetua besar, kalau tidak salah namanya Lintian, ucap pemuda lain. Yang lain tentu tahu akan hal sebesar itu, karena Sekte Langit sudah mengumumkan sebelumnya kepada dunia, jadi beberapa orang luar masih penasaran dengan Lintian ini. Ada yang berpikir mungkin dia akan ikut dalam ujian kali ini, dan akan menjadi pemuda luar biasa selanjutnya. Ada juga yang mengatakan kalau dia hanya pemuda lemah yang mengandalkan status untuk naik. Dan juga beberapa dari orang-orang yang baru datang ke Kota Langit juga mengatakan kalau Lintian adalah anak haram dari tetua besar Sekte Langit. Sebenarnya banyak murid Sekte Langit yang marah akan gosip Lintian itu, tapi karena mereka sebagai tuan rumah acara besar antar benua, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Para petinggi Sekte Langit juga tidak mengatakan apa-apa, seperti mereka tidak peduli dengan gosip di luar. Di tempat yang jauh dari benua tengah, di hutan yang sangat luas dan besar, di pohon ada seorang pemuda yang sedang berbaring malas di batangnya. "Hei, kalian terlambat," ucap pemuda yang memakai tombak ke arah dua pemuda yang baru datang. "Ayolah kakak pertama, kami mempunyai kesibukan sendiri," ucap pemuda yang mempunyai panah di punggung. Mereka adalah Bing Zhao, Long Aotian dan Sukun. Mereka berkumpul di hutan tersebut sesuai janji yang mereka buat sebelumnya saat kembali dari sekte. "Saudara, apa yang kita lakukan di sini?" tanya Long Aotian yang sudah menyamarkan wajah mereka. Hal itu agar para musuh mereka tidak waspada terhadap Sekte Langit, dan agar mereka selalu berpikir kalau sekte mereka tidak melakukan apapun, terutama terhadap Imo. "Ada alam rahasia di hutan raja ini. Aku telah menyelidikinya, itu juga berhubungan dengan salah satu jenderal Imo," ucap Bing Zhao berdiri dengan serius. Mendengar hal itu keduanya mulai serius. Apa yang dikatakan Bing Zhao membuat mereka sedikit berpikir tentang tindakan mereka nanti jika itu benar. "Oh iya, di mana ketiga wanita cantik itu?" ucap Bing Zhao agak bingung, karena dia juga mengundang tiga wanita yang mana adalah Lu Fuying, Lulu dan Jiang Yi. "Kak, sepertinya mereka juga sedang melakukan hal penting," ucap Sukun. Ketiga wanita itu terlalu senang mendapatkan pil kecantikan dari Lintian, hal apa lagi yang ingin mereka lakukan? Ucap Bing Zhao agak mendesah. Mereka berpikir kenapa adik kecil tidak membuatkan pil ketampanan atau pemikat untuk memikat gadis-gadis bagi mereka. "Baiklah, mari serius, kita harus masuk ke sana, tapi juga harus berhati-hati dan tentu juga kabarnya di sana banyak hartanya," ucap Bing Zhao dengan tersenyum lebar. "Bagus, aku bisa bermain dengan gadis-gadis lagi, hahaha," ucap Sukun bahagia. Mereka bertiga tertawa, setelah itu mereka mulai memikirkan rencana mereka tentang masalah Jenderal Imo tersebut. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke sana walaupun itu belum pasti benar atau tidak. "Ayo pergi, saudara ketiga, kamu bagian mengawasi. Awasi seluruh area di sekitar kita," perintah Bing Zhao. "Baik, serahkan padaku," balas Sukun. "Bagus, pi kecil aku serahkan padamu," ucap Bing Zhao ke tikus kecil yang ada di atas kepalanya. "Pi," ucap tikus itu menepuk dadanya. Mereka mengangguk dan terbang ke tempat di mana alam rahasia itu berada. Bab 246. Penuh amarah. Mereka dengan leluasa menuju tempat alam rahasia itu berada. Di sepanjang jalan karena aura luar biasa yang mereka keluarkan, tidak ada yang berani mengganggu atau membuat masalah terhadap ketiganya. Butuh waktu 3 hari bagi mereka untuk sampai ke tempat tersebut. Sampainya di sana mereka bersembunyi karena mereka melihat banyak orang berpakaian hitam di sekitar goa tempat masuk alam rahasia itu. "Kak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Sukun. "Tunggu mereka, aku yakin ada seorang jenderal berada di sana," balas Bing Zhao. Mereka mengangguk dan mulai menyembunyikan aura keberadaan mereka, agar orang-orang itu tidak mengetahui tempat persembunyian mereka. "Jenderal, kami telah membawa mereka," ucap seorang pria berjubah hitam. "Bagus, bawa mereka ke sini," balas jenderal yang berkulit hitam dan kepalanya seperti kepala banteng dengan tubuh kekar. "Iya." Lalu pria berjubah hitam menepuk tangan beberapa kali. Tak lama beberapa pria berjubah hitam membawa banyak gadis muda yang tangan mereka diikat dengan rantai.
Wajah mereka penuh ketakutan dan juga ada beberapa dari mereka bahkan sangat gemetar karena kadang mereka jatuh saat berjalan. Bing Zhao yang melihat itu sedikit gemetar dan tangannya mengepal, tapi dia ditenangkan oleh Sukun, karena pengingat Sukun dia kembali tenang. Tapi di matanya aura membunuh yang mengerikan dapat terlihat jelas bagi siapapun yang menatap matanya. Hahaha, bagus gadis-gadis ini sempurna, ucap jenderal berkepala banteng itu saat melihat 10 gadis muda yang dibawa anak buahnya. Hei, berikan aku gadis itu. Tunjuk jenderal ke arah gadis cantik berpakaian ungu paling belakang. Iya, ucap pria yang berada di belakang menjaga gadis itu. Tidak, tolong lepaskan aku. Ucap gadis itu penuh ketakutan saat melihat pria menariknya ke arah Jenderal Yimo. Hahaha, tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, ucap jenderal sambil menjilat bibirnya memandang tubuh gadis tersebut. Tidak, tolong, ucap gadis sambil menangis. Kakak, apakah kita, ucap Sukun yang juga tidak tahan melihat apa yang akan terjadi ke gadis itu nanti. Kita tidak bisa menolong mereka, ucap Long Aotian sedikit mendesah. Kenapa? Tanya Sukun agak ragu memandang Long Aotian. Karena semua gadis itu akan mati juga, karena mereka telah menelan racun yang dibuat oleh Jenderal Racun, ucap Long Aotian saat memeriksa semua gadis itu menggunakan mata alamnya. Sial, ucap Sukun dengan marah memukul batang pohon di tempatnya. Apakah kita bisa membunuh semua gadis itu dari sini? Tanya Bing Zhao ke Long Aotian. Long Aotian hanya menggelengkan kepala karena dia lebih tahu tentang racun di tubuh gadis-gadis itu. Racun di dalam tubuh mereka membuat mereka tidak akan mati, tapi akan merasakan sakit yang luar biasa jika dilukai atau bahkan kalau kepala mereka putus dari tubuh akan tetap masih hidup selama berhari-hari sebelum mereka mati. Itu sudah seperti siksaan bagi mereka, kalaupun mereka bisa menghancurkan dengan paksa tubuh gadis-gadis itu, mungkin roh mereka tidak dapat bereinkarnasi. Long Aotian juga pernah bertarung dengan Jenderal Racun sebelumnya, walau dia mungkin bisa menang tapi itu juga berkat dari tubuhnya yang kebal terhadap racun. Memang semua dari mereka kebal terhadap racun tapi bukan berarti yang lain juga, itu pun karena bantuan dari Lin Tian mereka bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun. Ucap Bing Zhao agak kesal. Kita hanya bisa menunggu, jika kita menyerang mereka sekarang maka mungkin kita tidak bisa ke tempat Jenderal Yimo yang lain berada, ucap Long Aotian dengan serius menatap keduanya. Bukan hanya Bing Zhao dan Sukun yang sangat marah, tapi dia juga merasakan hal yang sama. Dia tahu akibat dari jika para manusia dan makhluk lain jatuh ke tangan para Yimo, pasti akan sangat menyedihkan. Mereka hanya diam dan memandang ke arah goa tersebut, terlihat hadis tadi telah ditarik masuk ke dalam goa oleh jenderal berkepala banteng. Hahaha, sebelum aku menjadikanmu pengorbanan aku akan mencicipi tubuhmu dulu, ucap jenderal itu tertawa bahagia sambil merobek baju gadis itu. Tidak, jangan, tolong, Dotah. Teriakan sedih dari gadis itu terdengar dari luar goa. Seluruh pakaian gadis itu telah robek, dan dia sudah telanjang di dalam goa. Sang jenderal jika membuka pakaiannya dan mulai meraba-raba seluruh tubuh gadis yang sudah ketakutan. Lalu setelah puas meraba-raba dia mulai memperkosa hadis tersebut di sana dengan keras, darah keluar dari tempat suci gadis itu ke pahanya. Ak, sakit. Teriak sedih gadis tersebut. Tapi semakin dia berteriak jenderal itu merasa senang dan tertawa keras. Hahaha, sungguh gadis perawan sangat nikmat, ucap jenderal sambil mengayunkan tubuhnya dengan keras ke gadis yang sudah semakin lemah. Bing Zhao dan keduanya mereka sangat marah tapi tak bisa berbuat apa-apa, jika mereka keluar sama saja dengan rencana mereka gagal. Dan mungkin setelah itu banyak lagi yang jadi korban para Yimo tersebut, di sana para pria berpakaian hitam itu hanya tersenyum dan terlihat bahagia. Hahaha, setidaknya aku puas, kalian bawa semua wanita ini masuk ke dalam, biarkan jenderal besar menyerap mereka agar bebas dari sini, ucap jenderal itu. Siap, lalu orang-orang itu menarik paksa para gadis tersebut menuju ke dalaman goa, dan wanita tadi yang dinikmati oleh jenderal juga dibawa tanpa memakai baju apapun ke dalam, dia ditarik paksa, dan di wajahnya terlihat tidak bernyawa. Hanya diam dan mata pun tak berkedip sedikit pun, seperti dia tidak mempercayai apa yang terjadi pada dirinya tadi. Dan darah masih tetap mengalir ke arah pahanya, bahkan tubuh wanita itu penuh dengan luka yang tidak patut. Setelah semua pergi, Dukun menggunakan akal ilahinya untuk memeriksa, lalu Sukun mengangguk ke arah Bing Zhao dan Long Aotian. Mereka langsung masuk ke dalam goa tersebut bersama-sama. Sesaat mereka masuk,
dia bisa melihat darah yang menetes di dalam goa itu. Mereka mengepalkan tangannya dan mengikuti para Yimo itu dari belakang dengan hati-hati. Setelah masuk, mereka tiba-tiba keluar di sebuah tempat yang sangat indah. Mereka sadar kalau ini adalah alam rahasia tersebut. Tidak membuang waktu, ketiganya langsung menuju arah aura para Yimo yang mereka ikuti. Mereka bahkan tidak berhenti atau mencari harta di sana. Karena pikiran mereka hanya satu, membunuh semua Yimo itu, jadi mereka bertiga tidak peduli dengan hal lain lagi. Hahaha, akhirnya kita di sini, ucap Jenderal berkepala banteng menatap sebuah formasi yang sangat kuat di sana. Bab 247. Jenderal Nafsu, kenapa kalian lama sekali? Ucap sebuah suara dari dalam formasi. Hahaha, Jenderal besar, maaf terlambat, ucap Jenderal kepala banteng. Lalu ada sosok yang seperti roh muncul di depan formasi, dia menatap ke arah Jenderal dan pengikut Jenderal itu, lalu menatap para gadis yang ketakutan saat menatap dirinya. Bagus, ini cukup, lemparkan mereka ke dalam formasi. Aku tahu si racun telah melakukan kepada tubuh mereka agar tidak mudah mati. Dengan itu aku juga bisa menikmati teriakan para manusia ini, ucap sosok itu dengan tertawa keras. Hahaha, tentu saja, balas si Jenderal. Lalu dia memerintahkan para pria berbaju hitam untuk melempar para gadis tersebut, termasuk gadis yang telah diperkosa oleh Jenderal berkepala Yimo tadi. Para gadis itu sangat ketakutan saat tahu bahwa mereka akan dijadikan pengorbanan untuk sosok tadi, tapi mereka tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap ada yang menyelamatkan mereka dari siksaan yang akan mereka alami. Sesaat mereka masuk, anehnya tubuh mereka kembali seperti semula dan mereka merasa bahwa racun di tubuh mereka telah hilang, tapi bagaimanapun mereka tak bisa apa-apa. Mereka akan tetap menjadi pengorbanan juga. Di saat keputusasaan mereka, sebuah panah tepat menembus jantung 10 gadis itu. Swiss. Panah yang menembus jantung para gadis itu tidak hanya membunuh mereka tapi membakar tubuh mereka langsung menjadi debu. Sebelum mereka menghilang, semua gadis itu tersenyum ke sesuatu tempat, mereka juga berkata, "Terima kasih," dan tubuh semua gadis menghilang di hadapan mata para jenderal dan para pengikutnya. "Siapa?" teriak jenderal dan roh itu dengan marah. "Aku tidak menyangka, dengan memasuki formasi itu, bisa menghilangkan racun dari jenderal racun." Hahaha, ucap Bing Zhao keluar dari tempat persembunyian bersama Long Aotian. Melihat kedua pemuda tersebut, Jenderal Kepala Banteng tahu bahwa mereka adalah Raja Perang dan Raja Tombak, kalau mungkin orang yang memanah tadi adalah Raja Panah. "Sial, kenapa kalian di sini?" ucap jenderal itu marah. Kekuatannya memang berada di tingkat jenderal, tapi itu hanya jenderal biasa sama dengan tingkat keempat alam abadi. Jadi mana mungkin dia bisa menang melawan Bing Zhao yang berada di tingkat kelima dan Raja Panah di tingkat keempat serta Long Aotian yang dikatakan bahkan dapat melawan 3 tingkat di atasnya dengan tubuhnya saja. "Kami khusus datang untuk membunuhmu," ucap Long Aotian melihat ke arah semua Yimo itu. "Kak, serahkan mereka padaku dan saudara ketiga, kamu habisi jenderal di dalam," ucap Long Aotian dengan tenang. Berbeda dengan waktu dia di keluarga naga, wajah Long Aotian tenang dan juga tidak seperti di saat bersama Lin Tian. "Baik, berhati-hatilah," ucap Bing Zhao lalu pergi memasuki formasi dengan mudah. "Baiklah, aku ingin menyiksa kalian sebelum mati, mari mulai," ucap Long Aotian. Lalu aura membunuh yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Long Aotian. Dia tanpa basa-basi langsung menyerbu semua Yimo yang ada di sana. Sedangkan Sukun menyerang dengan panahnya tanpa ampun, ke arah para Yimo itu. Pertarungan besar terjadi di dalam alam rahasia itu. Bing Zhao telah masuk ke formasi tersebut. Dia melihat ada roh di depan sebuah mayat yang duduk di bangku di sana, dia lalu menatapnya dengan sedikit mengerutkan wajah. "Kami seorang jenderal besar, jika tidak salah sang jenderal nafsu," ucap Bing Zhao yang melihat wajah yang berbentuk ular. "Aku tidak menyangka masih ada yang mengingatku," ucap raih jenderal nafsu. "Hahaha, tentu aku ingat. Tapi sayang kamu akan lenyap," ucap Bing Zhao. Tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan di saat itu seluruh tubuhnya ditutupi oleh armor emas yang sangat indah, dan aura yang dikeluarkan dari armor itu sangatlah kuat. Jenderal besar itu mengerutkan kening, dia agak ragu melihat wujud dari Bing Zhao. "Jangan heran, atas nama perwakilan makhluk dari dunia biru, aku akan memusnahkanmu," ucap Bing Zhao. Dia menarik tombaknya dan langsung menyerang ke arah tubuh di kursi itu. Melihat hal tersebut roh itu dengan marah berteriak. "Jangan harap,
Memang aku tersegel di sini, tapi jika itu bertarung di sini aku masih bisa, ucap dia. Lalu roh itu menghilang dan mata tubuh tadi terbuka, dia juga langsung menyerang ke arah Bing Zhao. Boom, boom, boom. Di dalam formasi itu Bing Zhao dan Jenderal Nafsu bertarung habis-habisan, tapi terlihat kalau Jenderal Nafsu agak kewalahan karena kekuatannya belum kembali dan juga dia tersegel di sini terlalu lama jadi dia hanya bisa melawan Bing Zhao dengan tubuhnya yang kuat. Boom, di luar juga terjadi perang antara Long Aotian dan Jenderal berkepala banteng, sedangkan Su Kun telah mulai menyerang para pria berpakaian hitam dengan pedangnya. Tapi saat merasakan aura di tubuh para pria ini, membuat Su Kun sedikit merasakan aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, dia hanya terus membunuh mereka tanpa ampun. Sedangkan tikus kecil telah mulai mengambil cincin di setiap mayat yang mati dibunuh oleh Su Kun dan Long Aotian. Sial, seperti yang diharapkan dengan Raja Perang, ucap Jenderal Kepala Banteng dengan kesal. Dia bahkan tidak dapat membuat Long Aotian terluka, hanya ada goresan sedikit di tubuh pria muda yang dia lihat itu. Oh, jangan terlalu memujiku, kamu tetap akan mati, ucap Long Aotian. Boom, boom, pertarungan terus berlangsung selama lebih dari 1 minggu, itu pun tidak ada tanda-tanda berhenti di antara Bing Zhao dan Jenderal Nafsu. Sedangkan Long Aotian sudah mulai membuat Jenderal Kepala Banteng terdesak. Sial, teriak dia, sudah waktunya mengakhiri ini, ucap Long Aotian tenang. Apa kau pikir bisa menang dariku dengan bertarung sendirian? Ucap Jenderal Kepala Banteng dengan marah. Siapa bilang aku sendirian? Tanya Long Aotian dengan tersenyum. Apa maksudmu? Ucap Jenderal Kepala Banteng dengan marah. Swiss. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut jenderal itu, lalu dia melihat dadanya ditembus oleh sebuah anak panah, dan tepat di dadanya itu, darah hitam mengalir keluar. Itu maksudku, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Ingatlah agar selalu berhati-hati saat bertarung, ucap Su Kun muncul tak jauh di belakang jenderal mayat yang masih merasa sakit. Kalian, ucap jenderal itu, maaf, susah lama kami menemanimu bermain, saatnya mengakhiri ini, ucap Long Aotian. Tebasan bulan, ucap Long Aotian. Panah kehancuran, ucap Su Kun. Melihat 2 serangan datang ke arahnya, jenderal itu berusaha menahan kedua serangan itu sekuat tenaga. Perisai, ucap jenderal. Krek, krek, krek. Bab 248. Keraguan Su Kun. Perlahan perisai yang digunakan Jenderal Banteng itu mulai retak pertanda dia tidak dapat menahan 2 serangan itu. Raja Panah, Raja Perang, walaupun aku mati di sini tapi yakinlah rajaku akan membalasnya untukku, ucap Jenderal Banteng. Hahaha, rajamu itu, dia bahkan masih terluka dan disegel di suatu tempat, walaupun mungkin kalian bisa berkomunikasi itu pun pasti hanyalah serpihan jiwanya saja, ucap Su Kun dengan tertawa. Dia tentu tahu tentang Raja Yimo, dan juga dia tahu mungkin sekarang Raja Yimo itu masih menyembuhkan luka di tubuhnya karena serpihan jiwa dia dihancurkan oleh Lintian. Apa maksudmu? Teriak Jenderal Kepala Banteng itu masih berusaha bertahan. Ini maksudku, ucap Long Aotian lalu sebuah cakar naga mendorong kedua serangan tadi dan menembus langsung ke Jenderal. Keluarga naga, itulah kata terakhir yang terucap dari mulut Jenderal Kepala Banteng dengan mata masih terkejut di wajahnya. AGH, boom, akibat kedua serangan dan serangan terakhir yang dilakukan Long Aotian, Jenderal Kepala Banteng hancur berkeping-keping. Tentu Long Aotian tahu kalau walaupun tubuh Yimo hancur tapi jiwanya cukup kuat dari makhluk lain, jadi saat serangan terakhir tadi dia sengaja melakukannya agar langsung menghancurkan dengan jiwa jenderal tersebut. Itu juga adalah teknik yang diberikan oleh Lin Long kepada Lintian. Lintian memberikannya saat dia di keluarga naga sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari leluhur naga, ucap Long Aotian sedikit kagum melihat hasilnya. Saudara keempat, seharusnya kamu menahan, bagaimana jika identitasmu ketahuan? Ucap Su Kun muncul di dekat Long Aotian. Aku tidak bisa, aku sudah sangat menahan amarahku sejak lama, dan teknik tadi aku sengaja melakukannya karena yakin akan membunuh dia dengan satu serangan, ucap Long Aotian penuh percaya diri. Baiklah, tapi lain kali hati-hati, ucap Su Kun. Long Aotian mengangguk ke arah Su Kun bahwa dia mengerti, lalu keduanya melihat ke dalam formasi di dalam. Boom, boom, sial, kenapa kau bisa sekuat ini? Tanya Jenderal Nafsu dengan marah. Bing Zhao hanya diam dan terus menyerangnya tanpa henti dengan tombak di tangannya. Sial, aku harus mencoba memikirkan cara kabur dari sini,
walaupun hanya dengan sedikit jiwaku, pikir Jenderal Nafsu. Boom! Beberapa hari lagi berlalu, tapi pertarungan Bing Zhao dan Jenderal Nafsu masih berlangsung di dalam formasi. Mereka mundur cukup jauh, Bing Zhao masih menatap Jenderal dengan marah. Amarah yang sangat besar dan bahkan aura membunuhnya lebih kuat dari Long Aotian yang dikeluarkan saat dia bertarung sebelumnya. Saatnya mengakhiri ini, ucap Bing Zhao. Dia mengangkat tombaknya dan sebuah simbol muncul di ujung tombak itu. Saat jenderal tersebut melihat simbol di ujung tombak, dia ketakutan dan tak percaya apa yang dia lihat. Bagaimana bisa simbol itu muncul di sini? Teriak jenderal itu tak percaya. Simbol yang hanya dimiliki di dunia dewa, yang berfungsi meningkatkan kekuatan senjata untuk menghancurkan tubuh dan bahkan jiwa dan roh Imo. Kebetulan aku mempunyai adik yang sangat menyukai tentang simbol seperti ini, ucap Bing Zhao dengan tersenyum. Tombak Raja hancurkan setan, teriak Bing Zhao. Sebuah bayangan tombak besar melesat ke arah Jenderal Nafsu dengan masih tak percaya di matanya. Boom! Tubuh jenderal itu hancur berkeping, keping dan serta formasi yang ada di sana ikut hancur karena serangan Bing Zhao. Tak lama formasi menghilang, Long Aotian dan Sukun muncul di sebelah Bing Zhao. Bagaimana? Tanya Long Aotian menatap Bing Zhao. Bing Zhao menggelengkan kepala ke arah mereka, dia pun tak tahu apakah jenderal itu mati atau tidak. Walaupun serangannya kuat tapi itu juga belum sempurna, dia hanya bisa belajar sampai sukses kecil saja. Bing Zhao memuntahkan darah dari mulutnya, yang membuat Sukun dan Long Aotian kaget dan segera memegangi tubuh Bing Zhao. Sepertinya aku masih harus berlatih lagi, ucap Bing Zhao menggelengkan kepala dengan lemah. Dengan dia mengeluarkan serangan tadi juga membuat dia kehabisan energi serta wajahnya juga pucat karena terluka akibat pertarungan dengan jenderal tersebut. Mari pergi dulu dari sini, ucap Sukun yang membantu memegangi Bing Zhao di sebelah kirinya. Bing Zhao dan Long Aotian mengangguk, mereka juga harus beristirahat untuk menyembuhkan diri mereka. Pi kecil, ucap Bing Zhao. Lalu seekor tikus muncul di atas kepala Bing Zhao, tikus itu memukul dadanya dan seperti mengatakan sesuatu kepada mereka. Bagus, nanti kita akan makan daging lagi, ucap Sukun ke arah tikus kecil. Tikus itu gembira dan meloncat-loncat di kepala Bing Zhao. Ketiganya tertawa sambil terbang keluar dari tempat tersebut, tapi di bawah tepatnya di sela batu besar, sebuah kabut keluar dari sana membentuk jiwa. Jiwa itu ternyata adalah Jenderal Nafsu. Dia menatap ketiga orang tadi dengan marah. Raja Tombak, aku akan membalasmu setelah aku sembuh, ucap jiwa sebelum menghilang dari sana. Kak, aku merasakan ada yang aneh dengan orang-orang yang berpakaian hitam itu, ucap Sukun. Apa yang membuatmu ragu? Ucap Bing Zhao. Aura yang dikeluarkan oleh orang-orang itu tidak murni Ki Imo, dan seperti mereka hanya menyamarkan Ki mereka, ucap Sukun. Maksudmu? Long Aotian pun bingung dengan perkataan Sukun. Dia merasa wajar jika seorang manusia yang telah memakai darah Imo berubah menjadi Imo dan Ki mereka bukan lagi seperti biasa. Aku merasa orang-orang itu masihlah manusia seperti kita, ucap Sukun dengan serius. Tanpa melihat keterkejutan keduanya, dia menceritakan beberapa hal yang dia temui saat melawan para pasukan Imo sebelumnya. Mendengarkan penjelasan Sukun, keduanya terkejut. Baik dia dan Long Aotian tidak terlalu memperhatikan hal tersebut saat sebelumnya. Jika itu benar maka memang ada ikut campur tangan sekte super atau keluarga tersembunyi lainnya, karena tidak banyak kekuatan yang sekuat para pasukan Imo tadi, ucap Bing Zhao dengan serius. Iya saudara pertama benar, hal ini harus dilaporkan ke sekte dan juga Lintian, ucap Long Aotian. Keduanya setuju mengangguk, lalu Sukun mengirim sebuah pesan melalui bola pesannya. Sepertinya besok pertandingan besar akan dimulai, ucap Long Aotian dengan senyum. Iya, aku penasaran apa ujian yang akan diberikan adik kecilku itu, ucap Bing Zhao dengan wajah penuh senyum. Kak, kau sudah memiliki adik kecil lain, jadi jangan memanggilnya adik kecil lagi. Bentak Long Aotian sambil bercanda. Mendengar itu ketiganya tertawa keras di dalam goa tempat mereka beristirahat. Setelah cukup lama mereka mulai bermeditasi sedangkan Pi kecil atau tikus kecil tidur di luar batu goa, untuk menjaga goa tersebut dari orang yang melihat goa itu. Bab 249. Lin Qi binatang suci kilin. Krek, krach, krek. Telur retak, yang telah Lintian berikan energi selama hampir 3 minggu sudah mulai dan tak lama retakan melebar dan sebuah kepala seperti kepala singa, tapi memiliki dia tanduk di kepalanya.
Saat telur hancur, Lin Tian melihat tubuh hewan kecil itu penuh dengan sisik yang keras seperti sisik Lin Gui. Yang lebih mengagumkan di kedua tanduknya seperti ada dua api kecil yang menempel di kedua tanduk binatang tersebut. Si kecil itu terlihat memakan cangkang telurnya sendiri. Lin Tian yang melihat itu sudah seperti biasa, dia tak terkejut dengan hal tersebut, karena memang cangkang telur yang dimakan oleh si kecil itu berisikan warisan dari garis keturunan dia sendiri. Dulu baik Lin Long dan 3 lainnya juga melakukan hal yang sama. Ternyata memang Qilin, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kirin dikatakan termasuk binatang suci yang berada di bawah 4 binatang suci lainnya. Dikatakan kepalanya seperti singa memiliki 2 tanduk, dan kumis seperti naga, dan juga memiliki 4 kaki. Dikatakan jika Kirin dewasa tubuhnya akan dipenuhi api yang tak kalah dengan api seekor phoenix. Hewan yang masih seukuran bayi kecil tersebut telah selesai makan dan menempelkan kepalanya ke arah Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan mengangkat si kecil tersebut. Dia memeriksa tubuh si kecil, dan dapat merasakan kalau dia sudah mencapai alam ilahi puncak dengan sekali jalan. Lin Tian sedikit iri dengan sekecil, karena baru saja dia lahir dia dapat maju ke tingkat alam ilahi langsung tanpa melakukan apapun. Baiklah, aku akan beri nama kamu Lin Qi, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Si kecil yang mendengar nama Lin Qi merasa senang dan bahagia, dia menggerakkan kakinya, dia sangat bahagia karena Lin Tian memberi dia nama. Lin Tian tersenyum lalu dia memanggil Fenger dengan telepati. Tak lama Fenger muncul di belakangnya setelah dipanggil tadi. Kak, apakah dia yang telah lahir itu? Tanya Fenger. Iya, jaga dia dan cobalah melatihnya. Aku harus menyembuhkan diriku karena besok ada hal yang harus aku lakukan, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Baik, aku mengerti, balas Fenger. Dia mengambil Lin Qi ke pelukannya seperti dia mendapatkan mainan baru. Dia lalu pergi mengajak si kecil tadi berjalan keluar dari tempat tadi, sedangkan Lin Tian menutup matanya. Tak menunggu lama roh Lin Tian telah kembali ke tubuh dia sendiri, tapi terlihat jelas di wajahnya tanda-tanda kelelahan. Aku harus sembuh sebelum besok, ucap Lin Tian. Dia menelan pil dan menutup matanya lagi di dalam kamar dia sendiri, tidak ada yang mengganggu Lin Tian di kamar itu. Di kota langit orang-orang di sana semakin bertambah setiap hari, bahkan hampir seluruh sekte, keluarga dari kecil sampai besar yang telah datang ke kota langit. Ada yang ingin menyaksikan acara itu langsung, dan ada banyak pemuda yang ingin mencoba ikut acara tersebut. Besok adalah hari acara dimulai, banyak murid-murid sekte besar dan kecil maupun keluarga lainnya bersiap, akibat hal itu keributan dan keramaian di kota juga mulai berkurang. Di aula sekte langit, bagaimana tempat acara berlangsung bagi penonton? Ucap Bing Yang, semua sudah diatur, tinggal menunggu Lin Tian besok, ucap tetua keempat. Saudara ketiga di mana keponakan kecilku itu? Tanya Bing Yang ke Lin Hao. Aku dapat kabar dari Fenger kalau dia sedang berlatih di dalam kamarnya, jadi aku dan juga istriku tidak mengganggu dia, tapi dia akan keluar besok sebelum acara, balas Lin Hao ke Bing Yang. Bing Yang mengangguk dan tak menanyakan lebih lanjut, dia lalu memulai pembahasan lain lagi kepada semua tetua yang di sana. Besoknya, di sebuah hamparan luas dan besar di daerah Sekte Langit, sudah banyak yang berkumpul di tempat para penonton yang disediakan oleh Sekte Langit, bedanya tempat penonton itu berada di sekitar puncak di sana. Sedangkan para pemuda yang ikut dalam acara besar itu telah berkumpul di bawah puncak tersebut, dan banyak orang kagum melihat generasi muda di bawah. Karena setidaknya paling lemah adalah di alam langit tingkat pertama sampai yang terkuat di sana di alam ilahi puncak. Di langit tempat khusus bagi para tetua dan pemimpin sekte, sudah berkumpul beberapa tetua yang ikut menemani murid mereka di sana. Dan di 5 kursi paling utama, ada Bing Yang duduk di kursi paling tengah di sana, dan kursi 4 lainnya masih kosong, tapi walaupun kosong tidak ada yang berani duduk di 4 kursi itu. Hahaha, saudara yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba sosok terbang menggunakan pedang muncul di langit. Sosok itu berpakaian putih dan wajahnya tidak terlalu tua maupun muda. Dia terlihat cukup gagah dan enak dipandang. Bing Yang mendengar suara itu hanya tersenyum sambil melihat ke arah pria itu. Saudara Tang masih bersemangat seperti biasa, ucap Bing Yang. Pria itu adalah master sente pedang bernama Tang San, orang terkuat di sekte pedang sekaligus orang nomor 1 dalam teknik pedang. Hahaha, saudara Tang sudah di sini. Saudara Bing lama tak bertemu juga, ucap suara lagi. Pria itu memakai pakaian biru, tapi dia terbang santai dengan tangan di belakang punggungnya. Saudara Sao datang juga, balas Bing Yang,
dia adalah Master Sekte Arai Saobusan. Tak lama dua sosok lagi muncul di sana, satu wanita dan satu lagi adalah pria setengah baya. Pria itu bernama Neng Chu, Master Sekte Nether dan sekaligus guru Neng So. Dan wanita cantik yang datang tadi juga adalah Master Sekte Es bernama Muzuri, dia adalah guru dari Mu Suanyin. Baiklah, mari duduk dulu, nanti kita akan berbicara sedikit tentang masa lalu, ucap Bing yang meminta mereka duduk. Keempatnya mengangguk dan mengambil posisi duduk masing-masing. Di sebelah kanan Bing yang adalah Muzuri, di sebelah wanita itu juga Saobusan, lalu di kiri adalah Tang San, dan di sebelahnya lagi Neng Chu. Melihat kelima orang kuat di 5 kursi itu membuat semua orang kagum, dan tak lama 4 kepala keluarga tersembunyi juga muncul dan mereka juga duduk di sebelah kelima Master Sekte tersebut. Hari sudah mulai siang, semua orang sudah menunggu tapi tidak ada pengumuman dari Bing yang tentang kapan acara akan dimulai. Saudara Bing, kenapa acaranya belum dimulai? Tanya Muzurin. Tunggu sebentar lagi, ucap Bing yang dengan tersenyum dengan tenang. Semua pemimpin di sana kebingungan dengan apa yang ditunggu oleh Bing Yang, tapi tidak ada yang bertanya lagi dan hanya diam menunggu. Bab 250. Meremehkan. Saudara Bing, kenapa acaranya belum dimulai? Tanya Master Sekte S. Bing yang hanya tersenyum dan tak mengatakan apa-apa, dia masih melihat ke arah para pemuda yang ikut dalam acara besar itu. Di Sekte Langit ada pria bernama Qizong dan Seiwi yang dikatakan terkuat dari murid dalam Sekte Langit, bukan yang terkuat tapi yang memenuhi syarat karena di Sekte Langit banyak murid dalam yang sudah menembus alam abadi. Itu pun tidak ada yang tahu, hanya murid dalam saja yang tahu tentang semua murid dalam tersebut, karena bagi siapapun yang telah masuk ke pelantaran dalam maka diwajibkan merahasiakan tentang kekuatan murid dalam. Saudaramu, kenapa acaranya belum dimulai? Tanya Wusin agak bingung. Aku pun tidak tahu, kita hanya bisa menunggu, ucap Mu Suanyin. Banyak murid lain dari sekte maupun keluarga tersembunyi yang merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa Sekte Langit belum memulai acaranya. Hanya para murid Sekte Langit yang ikut acara itu yang terlihat tenang dari yang lain, mereka bahkan tidak banyak berbicara dan hanya menunggu. Maaf, aku terlambat, ucap sebuah suara. Suara pemuda tersebut bergema muncul di langit membuat semua orang di sana melihat ke arah suara tersebut berasal. Di langit semua melihat sosok pemuda berpakaian serba putih, mengenakan jubah putih, wajahnya yang sangat tampan yang dapat mengikat seluruh wanita yang ada di sana. Di wajahnya senyuman selalu terlihat, ketenangannya membuat wanita berpikir dia adalah seorang dewa yang turun dari langit, pemuda itu tentu dia adalah Lin Tian. Bing yang melihat Lin Tian dia berdiri dan berkata kepada semua yang di sana, dengan tenang dan senyum di wajahnya. Kenalkan dia keponakanku, Lin Tian, anak dari saudara ketigaku dan adik iparku, ucap Bing Yang. Para pemimpin dan tetua dari sekte maupun keluarga lain agak mengerutkan keningnya, mereka tidak terkejut dengan Bing Yang katakan. Tapi mereka tidak bisa melihat kekuatan pemuda yang berdiri di langit itu, karena hal tersebut membuat mereka agak curiga. Jangan terlalu memaksa diri kalian untuk melihat keponakanku, karena jika dia tidak mau memperlihatkan kekuatannya, bahkan aku pun tidak akan bisa tahu juga, ucap Bing Yang dengan senyum. Semua orang di sana kaget, berarti tidak ada di Sekte Langit yang tahu kekuatan pasti Lin Tian, bahkan Mu Suanyin juga mulai curiga dengan kekuatan prianya itu. Dulu sebelum bertemu dia berada di alam ilahi, mungkinkah sekarang dia sudah lebih tinggi dari dirinya? Fikir Mu Suanyin. Seperti yang diharapkan bagi anak tetua besar, ucap Master Sekte Pedang. Yang lain tidak lagi melanjutkan dan hanya diam-diam mengangguk, tapi ada beberapa generasi muda yang agak cemburu karena status Lin Tian. Sebagian pemuda yang bahkan dari sekte tingkat 1 berpikir kalau pemuda ini hanya ingin menggunakan nama Sekte Langit untuk selamat dari ujian yang akan diadakan. Ada beberapa wanita yang jauh hati saat melihat Lin Tian. Bukan hanya tampanan saja tapi juga sifat tenangnya itu juga menjadi daya tarik bagi wanita di sana. Aku Lin Tian, maaf semuanya aku terlambat, ucap Lin Tian sedikit membungkukkan badannya. Keponakan, itu tidak masalah, sekarang karena kamu sudah di sini maka saudara Bing, mari mulai ujiannya, ucap Long Hutian yang juga datang ke sana bersama istri dan beberapa tetuanya. Melihat paman dan bibinya juga datang Lin Tian mengangguk dan tersenyum. Dia melihat ke arah Bing Yang juga mengangguk balik kepada dirinya. Lalu dia menatap banyak pemuda di bawah dari langit, dia tersenyum dan hanya masih berdiri diam. Baiklah, dengan ini mari mulai acara besarnya, teriak Bing Yang.
Mendengar acara dimulai, para pemuda menatap Bing Yang untuk mengetahui apa ujian yang akan diuji sekarang. Saat Bing Yang merasa dia dilihat oleh semua orang di sana, dia tersenyum sambil menghela nafas. Jangan lihat aku tidak tahu apa ujian yang akan diuji untuk kalian, ucap dia bercanda. Apa? Secara serentak semua orang di sana kaget, bahkan keempat master sekte lain berdiri dan menatap Bing Yang agak kesal. Saudara Bing, kamu mempermainkan kami, ucap master sekte S. Tentu saja tidak, keponakanku yang akan mengadakan ujian ini, semuanya diatur olehnya, hahaha, ucap Bing Yang dengan tertawa. Tapi tidak ada yang tertawa, mereka semakin merasa agak aneh. Ada juga yang kesal dengan sikap Bing Yang, sekte Master S dan yang lain juga mengerutkan keningnya. Mereka menatap Lin Tian, tapi yang mereka dapat hanya senyum dari pemuda tersebut. Bahkan di saat dia ditatap oleh banyak orang, pemuda ini masih bisa setenang sekarang, membuat orang-orang cukup kagum. Yah, indahnya punya keponakan yang bisa membantu. Jadi yang tua sepertiku bisa mencicipi teh dengan tenang, nak. Aku serahkan padamu, ucap Bing Yang ke Lin Tian. Baik paman, aku tidak akan membuat paman kecewa, balas Lin Tian. Lalu dia menatap pemimpin yang duduk bersama Bing Yang. Setelah itu para pemuda di bawah yang menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kenapa? Kalian merasa aku tidak bisa mengatur ujian untuk kalian karena aku lebih muda dari beberapa dari kalian? Tanya Lin Tian dengan masih tersenyum. Mendengar hal itu para pemuda itu diam, termasuk pemimpin di atas juga agak kaget dengan perkataan barusan. Kami memang tidak percaya padamu, ucap salah satu pemuda di bawah. Oh, baiklah, tidak masalah, balas Lin Tian. Cih, lihatlah kepura-puraanmu itu. Tuan Lin, lebih baik kamu mundur dan biarkan para tetuamu yang mengatur ujian kami, teriak Nengso. Akibatnya banyak pemuda di bawah yang tidak menyukai Lin Tian sejak pertama dia muncul mulai berteriak. Mereka meneriaki hal yang sama, meminta Lin Tian mundur. Mu Xuanyin yang melihat Lin Tian diteriaki sangat marah, tapi dia mencoba untuk tenang karena pemuda yang dia percayai itu masih dengan senyum tenang berdiri di langit. Oh, kalau begitu aku hanya satu pesan untuk kalian, berhati-hatilah dengan nyawa kalian, ucap Lin Tian dengan senyum mengerikan. Lalu dia mengeluarkan sebuah benda mirip menara, tapi menara itu terdiri dari banyak tangga. Saat melihat hal itu beberapa master pemurnian bahkan pemimpin dari berbagai sekte dan keluarga kaget dan berdiri dari bangkunya. Itu harta suci, ucap Master Sekte S bersama Master Sekte Pedang. Seperti yang diharapkan dengan semua pemimpin yang hadir, ini memang harta suci, namanya Tangga Langit. Ucap Lin Tian dengan senyum, tapi entah kena saat beberapa orang tua yang melihat senyum Lin Tian merasakan hawa monster yang sangat menakutkan keluar dari tubuh pemuda ini. Bersambung.